Saat Nili masuk, dia dengan cepat melihat sekeliling. Dia cukup terkejut, dia tidak pernah membayangkan bahwa Treasury of the City Lord's Mansion mengumpulkan begitu banyak barang kuno. Saya bisa mengambilnya begitu saja? Tanya Nili tersenyum ringan sambil melihat Ye Ziyun. Iya. Ye Ziyun menganggukkan kepalanya. Nili menyelamatkan ayahnya. Anugerah semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dibayar hanya dengan beberapa item. Belum lagi mengambil beberapa item, Ye Ziyun memutuskan bahwa dia akan menyetujui apapun yang diminta Nili tanpa ragu-ragu. Kalau begitu, aku akan mengambil apa yang aku suka dengan santai. Nili meregangkan pinggangnya, dan matanya tertuju pada beberapa batu yang ada di antara harta karun. Dia mengulurkan tangannya dan memeriksanya. Ketika Nili mengambil beberapa batu yang tampak biasa dari antara harta yang bersinar, Ye Ziyun dengan rasa ingin tahu bertanya, apa itu? Ini adalah batu pelindung ilahi. Dikatakan telah diproduksi di tambang yang berada di ujung utara benua ilahi, saat ini sedang ditempati oleh binatang iblis. Master prasasti akan menempatkan pola prasasti di atas batu saat mereka mendapatkannya. Setelah itu didukung oleh kekuatan jiwa seseorang, itu akan dapat membentuk penghalang kecil. Ambil batu pelindung ilahi ini, misalnya. Ini memiliki pola prasasti peringkat Black Gold ditempatkan di atasnya, memungkinkan untuk menahan 2 serangan dari ahli peringkat Black Gold. Namun pola prasasti sudah aus, itu perlu diperbaiki. Nili begitu saja meraih 6 batu pelindung ilahi, merendamnya dalam darah binatang iblis dan memperbaiki pola prasasti. Setelah itu, dia menempatkan 3 dari batu yang diperbaiki di tangan Ye Ziyun dan menyimpan 3 lainnya. Ini, Ye Ziyun melihat ketiga batu pelindung ilahi di telapak tangannya, barang berharga seperti itu. Lagi pula itu milik keluargamu, jadi kenapa kamu menahan diri padahal aku tidak? Nili tertawa, sambil terus melihat sekeliling. Pipi Ye Ziyun berubah sedikit merah saat dia menyimpan 3 batu pelindung ilahi. Nili terus berjalan di sekitar perbendaharaan dan datang ke Gunung Harta Karun. Bagaimana dia bisa kembali dengan tangan kosong? Dia bertanya-tanya apakah ada gulungan prasasti teknik terlarang peringkat legenda di sekitar sini. Jika ada, dia pasti akan mengambilnya tanpa syarat. Kekuatannya saat ini jauh dari memuaskan, tetapi dengan harta tersebut, dia akan memiliki lebih banyak asuransi jiwa. Jika sesuatu yang baik menarik perhatiannya, terutama yang dapat digunakan selama pertempuran, Nili akan melemparkannya ke cincin interspatialnya tanpa ragu-ragu, atau ke dalam cincin interspatial Ye Ziyun setelah menceritakan penggunaannya. Setelah beberapa saat, Nili mengambil ratusan jenis harta aneh, seperti bandit pencuri. Jika Ye Zong melihat adegan ini, dia mungkin mengalami serangan jantung. Nili memperlakukan tempat ini seperti rumahnya sendiri. Sayang, tidak ada yang benar-benar menarik perhatianku, perbendaharaan ini sedikit kurang. Kata Nili, sedikit kecewa. Ketika Ye Ziyun mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Tidak ada yang menarik perhatiannya, namun Nili masih mengambil beberapa ratus item. Nili menemukan 15 gulungan prasasti yang memiliki teknik terlarang peringkat legenda pada mereka. Sayangnya, mereka tidak terawetkan dengan baik. 10 dari mereka rusak, tetapi 5 sisanya dapat diperbaiki. Setelah Nili memperbaiki 5 gulungan prasasti, ia memberikan 3 kepada Ye Ziyun dan menyimpan 2 sisanya. Nili meregangkan pinggangnya. Hampir semua yang bisa dia lihat telah diambil. Dengan begitu banyak harta di sisinya, dia merasa lebih nyaman. Tiba-tiba, tatapan Nili jatuh ke telur misterius di antara harta yang tersisa. Telur ini berukuran sekitar sepertiga dari ukuran batu kilangan, merah tua dan berwarna emas, dengan banyak pola prasasti misterius di atasnya. Nili percaya dirinya memiliki pengetahuan ensiklopedis, namun, dia tidak bisa memahami pola prasasti yang ada di atasnya. Itu penuh dengan misteri. Tak satu pun dari pola prasasti ini yang dikenalnya, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ketika tatapan Nili jatuh ke telur aneh, Ye Ziyun dengan penasaran bertanya, "Nili, apa ini?" "Aku tidak tahu," Nili tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya.
Mili tahu mayoritas binatang iblis di luar sana, bagaimanapun, dia sama sekali tidak tahu apa yang ada di dalam telur ini, menyebabkan dia merasa tertekan. Pola prasasti pada telur ini terlalu misterius. Untuk sesaat Mili bahkan tidak berani menyentuhnya. Mili tidak tahu apa-apa tentang itu. Sebenarnya, apakah telur ini? Ye Ziyun merasa sedikit terkejut. Berdasarkan pemahamannya, Mili tahu segalanya. Ye Ziyun percaya bahwa tidak ada di dunia ini yang tidak diketahui Mili. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ye Ziyun bertanya, menatap Mili. Mili menatap telur misterius itu. Dia samar-samar bisa merasakan aura yang datang darinya, makhluk di dalam telur itu masih hidup. Aura memberi Mili rasa tekanan misterius. Sebenarnya apa ini? Mili dalam hati berpikir untuk dirinya sendiri. Mili memikirkan sesuatu dan, dengan sedikit gerakan, ia menyatukan kekuatan jiwa di ranah jiwanya menjadi benang tipis dan mencoba menyuntikkannya ke dalam telur. Dia tidak tahu apa itu binatang iblis di dalam telur, tetapi setelah itu menyerap kekuatan jiwanya, itu akan berasimilasi dengan kekuatan jiwanya dan akan dijinakkan olehnya. Ketika ia menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam telur, Mili merasakan perlawanan dari aura telur, seolah-olah menolak kekuatan jiwa Mili. Ini membentuk semacam penghalang dan memblokir kekuatan jiwa Mili. Ketika dia merasakan kekuatan penghalang, Mili terkejut. Ini jelas merupakan binatang iblis tingkat tinggi, kemungkinan besar bukan dari dunia ini. Jika binatang iblis memiliki energi penghalang semacam ini saat masih berupa telur, biasanya itu berarti setidaknya peringkat dewa. Mili mencoba untuk menyuntikkan kekuatan jiwanya ke dalamnya berkali-kali tetapi terus menghasilkan kegagalan. Ini sedikit mengecewakan. Tiba-tiba, Mili melihat halaman sisa buku roh iblis duniawi di dadanya bersinar dengan cahaya redup. Mungkinkah telur ini ditarik ke halaman sisa buku roh iblis duniawi? Mili mengambil halaman sisa dari buku roh iblis duniawi. Halaman sisa terbang ke udara dan cahaya putih redup jatuh ke telur misterius itu. Sebuah cahaya berkilau dengan cepat beredar di pola prasasti telur itu. Itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya keemasan yang bersinar bersama dengan cahaya dari halaman sisa buku roh iblis duniawi. Adegan misterius ini menyebabkan tatapan Mili dan Ye Ziyun menjadi sedikit tercengang. Buku roh iblis duniawi. Mungkinkah telur ini terkait dengan buku roh iblis duniawi? Binatang iblis ruang waktu, Mili bergumam. Tiba-tiba, pikiran aneh terbentuk di benaknya, mungkinkah binatang iblis ini adalah binatang iblis ruang waktu yang legendaris? Binatang iblis ruang waktu adalah keberadaan paling misterius di antara semua binatang iblis. Mereka dicatat hanya dalam beberapa dokumen. Legenda mengatakan bahwa binatang iblis ruang waktu sangat sulit untuk ditangkap dan jumlah telur binatang iblis ruang waktu bahkan sangat sedikit. Mereka bahkan tidak terdaftar dalam dokumen apapun. Di zaman kuno, ada beberapa orang yang dapat menemukan jejak binatang iblis ruang waktu. Salah satu dari binatang iblis ini disebut rusa ruang waktu. Mereka lebih umum dibandingkan dengan yang lain. Setiap kali seseorang menemukan binatang iblis ini, mereka biasanya makan rumput. Akan ada portal ruang waktu yang muncul di sekitar mereka. Begitu seseorang mendekati salah satu dari mereka, binatang iblis itu tiba-tiba akan ditelan oleh portal ruang waktu dan menghilang. Mereka akan bolak-balik di padang rumput di garis waktu ini, lalu tiba-tiba muncul di lokasi lain yang jauh di saat berikutnya atau bahkan menghilang sama sekali. Begitu ia menghilang, rusa ruang waktu tertentu itu dapat muncul di lokasi yang sama 100 tahun yang lalu, atau bahkan 1000 tahun yang lalu karena ia dapat dengan bebas berpindah-pindah di antara sungai waktu. Namun, rusa luar angkasa tidak banyak melakukan kontak dengan manusia atau binatang iblis lainnya, mereka juga tidak akan mempengaruhi aliran sejarah. Selain rusa ruang waktu, binatang iblis ruang waktu yang tercatat dalam sejarah adalah serigala ilahi ruang waktu dan singa setan ruang waktu, predator alami rusa ruang waktu, karena mereka hidup dengan berburu ruang angkasa. Entah itu rusa angkasa waktu, serigala ilahi ruang waktu, atau singa setan ruang waktu, mereka bukanlah jenis makhluk yang bertelur.
Cahaya dari halaman sisa buku Roh Iblis Duniawi terus menyinari telur. Pola prasasti pada telur terkadang menyilaukan, terkadang kusam. Mili menyatukan kekuatan jiwanya menjadi seutas benang dan mencari cacat di penghalang. Begitu cahaya pada telur tumpul, Mili merasakan celah di penghalang dan memasukkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Mili merasa kepalanya telah meledak. Kepalanya mulai berputar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah pikirannya tiba-tiba melewati beberapa abad. Semua pemandangan kehidupan sebelumnya berkelebat di dalam kepalanya. Telur misterius terus menyerap kekuatan jiwa Mili, mengeringkannya. Ketika Mili merasa kekuatan jiwanya sedang terkuras, dia terkejut dan dengan cepat menarik kekuatan jiwanya dari telur. Ketika dia merasakan bahwa telur itu tidak lagi menguras kekuatan jiwanya, Mili menghela nafas lega. Mili tiba-tiba memiliki perasaan misterius. Aura di dalam telur tampaknya tumbuh sedikit lebih kuat. Selanjutnya, Mili merasakan hubungan aneh terbentuk antara dia dan telur. Aku akan mengambil telur ini dan mempelajarinya secara perlahan, kata Mili, menatap Ye Ziyun. Baik, Ye Ziyun menganggukkan kepalanya. Mili dapat mengambil apapun yang dia inginkan dari perbendaharaan ini. Mili menyimpan telur misterius di cincin interspatialnya. Dia samar-samar bisa merasakan betapa misteriusnya telur ini, dan bertanya-tanya apakah dia bisa memecahkan misteri itu di masa depan. Begitu dia meraih halaman sisa dari buku Roh Iblis Duniawi, Mili dan Ye Ziyun berjalan keluar dari perbendaharaan. Tiba-tiba, suara menderu datang dari langit. Mili mengangkat kepalanya dan melihat seekor burung besar melayang di langit. Itu pendiri leluhur Ye Yan. Hati Mili tergerak saat dia melihat boneka jiwa turun dari langit. Pendiri leluhur Ye Yan dengan sedih berkata, anak nakal Mili, di masa depan, saya tidak akan melakukan pekerjaan seperti ini lagi, itu benar-benar membosankan. Pendiri leluhur Ye Yan, anggota dari Guild Kegelapan tidak mematuhi hukum, mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Anda membantu kota Glory untuk menyingkirkan tumor ini, itu tugas yang mulia dan mulia, bukankah Anda senang? Kata Mili sambil tersenyum. Meskipun saya telah mati selama ribuan tahun, keturunan ini tetap tidak mengizinkan saya untuk bebas dari rasa khawatir. Membuat Guild Kegelapan itu menimbulkan masalah. Dalam pandangan Ye Yan, tidak peduli apakah itu berbagai keluarga kota Glory atau Guild Kegelapan, mereka semua adalah keturunannya.